Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Raudhatul Makhufin Ibu Diah Rahmawati beserta staf dan jajaran. Yang saya hormati seluruh dewan juri, ustaz, ustazah, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini kita sebagai manusia tidak terlepas dari interaksi antar manusia, saling berhubungan. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, hendaknya kita menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dengan siapapun, dengan non-muslim, dengan muslim sama muslim, ataupun dengan yang berbeda ras, berbeda negara. Apapun perbedaannya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Di Indonesia sendiri banyak sekali agama atau aliran kepercayaan. Bahkan ada orang yang tidak beragama sekalipun. Kita hendaknya berbaur dengan mereka bukan untuk mengkompromikan akidah kita, tapi untuk berinteraksi dalam hal muamalah. Jamaah sekalian, di negara kita ini ada semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun, banyak sekali kita temukan berita-berita di media massa. Bahkan ada satu tempat yang mana di situ ada satu orang yang memeluk agama tidak sama dengan penduduknya, diusir dari tempat tersebut. Maka kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita harus toleran atau toleransi kepada agama lain, ras, perbedaan apapun, kita harus toleransi. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita ataupun memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita, memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Kita tidak bisa memaksakan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Ad-din yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Tiada paksaan dalam menganut agama, bukan dalam agama ya di sini. Dalam menganut agama atau mengikuti agama. Karena kalau dalam agama itu ada beberapa hal yang harus dipaksakan, seperti sholat itu harus dipaksakan. Lalu tidak sampai di situ ayatnya. Ayatnya kita teruskan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang benar itu jelas, ya. Yang benar itu jelas dan lebih jelas dari sejelas-jelasnya. Bahkan saya analogikan sederhana seperti ini. 1 tambah 1, ya. Dia lebih jelas, Islam ini lebih jelas daripada 1 tambah 1. Mengapa begitu? Ketika kita bertanya kepada anak SD, 1 tambah 1 berapa? Pasti mereka akan jawab 2. Begitupun dengan anak SMP, 1 tambah 1 berapa? 2. Anak SMA, anak kuliah, profesor, ustadz, ustazah, alim ulama, pendeta, pastor, siapapun, mereka akan menjawab 2. Bahkan Islam lebih jelas daripada itu gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan, bahkan ada sebuah hadis baginda kita tentang toleransi ini, ya, tentang interaksi dengan agama lain. Yaitu pernah ditanya Rasulullah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa agama yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hanifatus samha." Ya, al-hanifatus samha, yaitu agama yang lurus dan penuh toleran. Ya, agama yang lurus ini apa? Tentu kita mempercaya agama kita adalah agama yang lurus. Ya, agama Islam adalah agama yang lurus. Innad dina indallahil Islam.
tentu kita mempercayai itu. Namun apakah agama kita ini penuh toleran? Nah, ini masuk kepada pelaku yang beragama ini. Apakah dia bertoleran? Apakah dia bisa mencerminkan agamanya? Begitu. Rasulullah pun dalam hal muamalah, interaksi dengan umat Yahudi, jual beli, hubungan dengan pokoknya dengan kaum non muslim lah, itu pun tidak masalah gitu, asalkan ada batas-batas tertentu, yaitu tentang akidah. Kalau menyangkut soal akidah, ibadah, kita tidak bisa toleransi tentunya. Kita tidak bisa ikut ibadah mereka, begitupun mereka tidak bisa ikut ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya untukmu, agamaku untukku gitu. Jadi untuk soal akidah kita tidak bisa toleransi. Tapi dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, itu tentu kita harus toleran. Begitu. Dan kita tidak boleh menghina Tuhan dari apa yang mereka sembah gitu. Tidak bisa dan tidak boleh ya. Karena ketika kita menghina Tuhan mereka, sama saja kita menghina Tuhan kita. Bukan berarti Tuhan mereka dan Tuhan kita sama. Tapi ketika kita menghina Tuhan mereka, maka mereka akan membalas menghina Tuhan kita balik ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Janganlah engkau mencaci Tuhan mereka, apapun yang mereka sembah. Jangan mencaci, karena dengan itu mereka akan mencaci balik kepada kita dan mencaci Tuhan kita juga, atau mencaci Tuhan kita. Mohon maaf, mencaci Tuhan kita. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang penuh toleransi, saling menghargai satu sama lain, tidak mendiskriminasi satu pihak, tidak mendiskriminasi ras ataupun apapun itu. Kita hendaknya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena kita tinggal di negara yang luar biasa toleran. Karena di negara-negara lain, tentunya di negara-negara seperti negara-negara lain lah, mereka cenderung ketika orang ada muslim gitu ya, di negara-negara yang khususnya negara-negara yang tidak bertuhan, itu mereka cenderung diskriminasi. Sedangkan di negara kita, alhamdulillahnya, negara kita toleransi, negara kita tidak masalah atau membiarkan orang yang tidak beragama, agnostik, ateis pun tetap hidup di Indonesia dengan nyaman gitu. Maka kita ciptakanlah negara kita ini menjadi negara yang penuh toleran ya. Dan Islam pun itu rahmatan lil alamin ya. Rahmat bagi seluruh alam ya, bagi seluruh alam, bukan hanya terbatas pada wilayah tertentu, tapi untuk seluruh alam. Islam itu adalah rahmat ya, rahmat. Bahkan di Islam itu ada khairum minan nas dan khairum minallah ya. Ada khairum minallah wa khairum minan nas ya. Berbuat baik atau ya kepada Allah, hubungan baik dengan Allah, dan juga hubungan baik dengan manusia. Khairum minan nas, maka hendaknya kita berhubungan baik dengan manusia. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang penuh toleransi dan juga yang senantiasa mengamalkan agama Islam ini dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.